sebuah instrumen, bisa disusun menjadi sebuah instrumen sehingga jelas ya apa yang tersurat di dalam rumusan masalah bisa terjawab gitu ya. Nah, jadi di sini dengan kata lain kita bagaimana cara menyusun kuesioner gitu lah ya. Jadi kuesioner di sini mengacu pada pendapat ahli ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh teori gitu ya. Nah, jadi uh, uh, carilah dimensinya, gitu kan. Nah, dimensinya udah kita bahas ya minggu lalu ya. Jadi dalam sebuah variabel gitu ya, itu ada indikator gitu ya. Lalu ada indikator, sebelum ada indikator ada dimensi gitu ya. Dan ini kita lihat ya, rumusan masalahnya. Misalnya kalau yang namanya rumusan masalah selalu kita awali dengan kata tanda tanya adik-adik ya. Jadi sejauh mana misalnya, sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, ini harus kita cari dulu. Ya, motivasi itu apa? Ya, menurut definisi. Nah, cari dulu ya. Jadi berdasarkan definisi ini, seorang bertindak untuk melakukan sesuatu karena ada rangsangan ya, yang bisa menjadi merupakan pemenuhan kebutuhannya. Jadi kita hubungkan dengan teori Maslow gitu ya, bahwasanya yang namanya motivasi itu adalah motivasi berdasarkan jenjang kebutuhan, yaitu fisiologi, keamanan, rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Ya. Jadi kelima tingkat kebutuhan ini sebagai dimensi dari motivasi, gitu ya. Nah, di sini yang namanya variabel, gitu ya. Nah, ini kita buat namanya tabel operasional variabel ya. Jadi nanti kalau adik-adik mau buat apanya ya, skripsinya gitu ya, itu harus dibuat yang namanya tabel ini gitu ya, yang namanya tabel operasional variabel gitu ya. Jadi isinya apa? Ya isinya variabel, ya, kemudian dimensi, kemudian indikator, lalu instrumen. Nah, yang namanya variabel misalnya motivasi tadi, berdasarkan teori ada 5 deh kan. Variabel kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, ya kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, indikatornya nih, misalnya kebutuhan fisiologi ada 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan fisiologi itu mulai dari kebutuhan pangan, ya, pemenuhan sandang, ya, pemenuhan tempat tinggal, ya, pemenuhan kesehatan, ya, pemenuhan pendidikan. Nah, ini indikatornya 1 sampai 5 ya. Ya, kalau motivasi berkaitan dengan kebutuhan dan keamanan, rasa aman itu ada 4 indikator ya. Jadi ada 4 ini, maka instrumennya harus ada 4. Nah, yang menjadi pertanyaannya ada berapa gitu kan? Kalau kita nyusun kuesioner, nah pertanyaannya ada 5 ya. Kalau misalnya kita mau nanya aspek kebutuhan fisiologi, kita susunlah kuesioner. Nah, kuesioner itu untuk secara teori motivasi dengan dimensi kebutuhan fisiologi itu ada 5 indikator, maka ada 5 pertanyaan yang kita tanya, ya. Jangan 4, ya, jangan 3, ya minimal 5. Nah, itu ya. Jadi kalau 6 boleh, ya kalau 10 pun boleh, gitu kan. Yang penting minimal 5 karena indikatornya 5. Nah, jadi kita buat pertanyaan itu, buat kuesioner itu yang pakai Google Form gitu kan, itu 5. Nah, jadi karena dimensinya indikatornya berdasarkan teori ada 5 ini, ya. Ya kemudian kebutuhan keamanan, ya ada 4, yaitu rasa aman terhadap kecelakaan sampai rasa aman pemutusan hubungan kerja, gitu ya, ada 4. Kemudian kebutuhan sosial, nah ada 4 misalnya, diterima dengan baik, rasa memiliki terhadap perusahaan, hubungan kerja yang harmonis, dan interaksi. Kebutuhan harga diri, nah itu misalnya indikatornya ada 4, maka kuesionernya ada 4. Nah, maka ini ada namanya instrumen, gitu ya. Instrumen itulah yang namanya kuesioner ya. Jadi kuesionernya itu ada 5, ini ada 4, ini ada 4, ya kebutuhan harga diri ada 4, kebutuhan aktualisasi diri ada 3. Nah ini ya. Nah, baru kita susunlah kuesionernya seperti ini. Kalau sekarang kan yang namanya buat kuesioner itu kita bisa pakai Google Form gitu kan, kita bisa pakai web form, ya kita pakai apa namanya? Kita bisa pakai namanya Survey Monkey gitu kan.
Ada nggak yang lain kalau kita mau nyusun kuesioner instrumennya? Nggak ada ya. Nah itu. Dan gaji yang diterima kita tentukan ya, dia ringnya negatif apa ya, apa ganjil ya, misalnya kalau dia 5 sangat setuju, kalau 4 setuju ya, kalau 3 netral, kalau 2 tidak setuju, kalau 1 sangat tidak setuju. Jadi 1 sampai 5 ya. Ya, kemudian juga ini gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan sandang ya 1 sampai 5. Nah, ya. Jadi harus ganjil ya. Apakah 5, apakah 7, apakah 9 gitu ya. Yang penting bukan 4. Kenapa? Kenapa harus ganjil? Ya karena harus ada jawaban netral ini ya. Jadi kalau dia netral ya di kanan 2, di kiri 2 gitu kan, nggak boleh di kanan 3, di kanan 2 gitu ya misalnya. Kemudian gaji yang diterima memenuhi kebutuhan. Gaji yang diterima memenuhi kebutuhan tempat tinggal gitu ya. Nah, harus seperti ini dia. Ada pertanyaan silakan untuk nyusun kuesioner ini. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Baik. Oke. Nah, begitu juga kalau apa? Jadi sampai ini dia ya, adik-adik ya. Jadi sampai 20 pertanyaan karena dia instrumennya 1 sampai 20. Nah, ini ya. Maka ini ya 1 sampai 20. Nah, ya. Sampai 20 dia. Maka ada 20 pertanyaan. Nah, sekarang kalau di lapangan mau nggak orang menjawab banyak-banyak gini? Kira-kira gimana? Ya kalau dulu orang apa gitu ya? Kalau dulu orang pakai kertas gitu kan ditanyain ya, wah saya nggak ada waktu untuk jawabnya, saya buru-buru katanya kan, ya malas orang. Nah kalau sekarang kan kita kirim kuesioner dijawab orang malam ya kan, dibuka-buka HP, buka WhatsApp, dia akan jawab gitu kan, lalu rekam kirim gitu kan. Nah ini ada pertanyaan silakan, cukup jelas ya. Nah, inilah terkait dengan motivasi ada 20 pertanyaan. Di mana 20 pertanyaan itu terdiri dari variabel motivasi, ada definisi variabel, ada indikator, ada skala gitu ya. Nah, jadi di sini tabel elaborasi variabel prestasi karyawan, prestasi kerja. Nah, misalnya ini variabel prestasi kerja itu ada 5 indikator gitu ya. Jadi indikator mutu hasil, volume hasil, ya prakarsa, penguasaan tugas, ya keandalan, kehadiran kerja. Nah mutu ini ada 3 indikatornya, ya. Volume ini ada 2 indikatornya, ya. Prakarsa ini ada 2, penguasaan ada 4, keandalan ada 2, kehadiran kerja ada 2. Instrumennya ini, jadi ini instrumennya minimal 3, ini minimal 2, ini minimal 2, ini minimal 4, ini minimal 2, ini minimal 3. Ada pertanyaan? Silakan dipahami dulu ya sebelum kita lanjut. Ada? Jadi kalau dibuat nanti suruh susun kuesioner udah bisa lah ya. Ya, sudah bisa kan? Semoga bisa. Bisa? Iya, Pak, bisa. Ya, bisa ya. Baik. Kalau udah nyusun kuesioner udah bisa ya, karena nanti ujian akhirnya saya minta nyusun kuesioner aja lah ya. Karena kan diploma ini kan. Ujiannya tanggal 29 ya? Iya, Pak. 29 ya. Saya nanti tolong buat dari misalkan saya ada 5 variabel, tolong dikembangkan 5 variabel ini menjadi dimensi, menjadi indikator, menjadi instrumen. Nah, jadi dikembangkan ya. Itu aja nanti UAS-nya ya. Nah, itu ya. Nah, jadi inilah instrumennya. Jadi dia dikembangkan, saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti. Karena apa ini saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti? Karena indikatornya ketelitian. Indikatornya kerapian. Maka pertanyaannya adalah saya menyelesaikan pekerjaan dengan rapi. Apakah yang menjawab itu sangat setuju?
Ya kan, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya. Udah paham kan cara nyusunnya kan? Ya, misalnya penguasaan tugas, paham terhadap pekerjaan. Ya, paham terhadap pekerjaan, maka kita buat kuesionernya. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan tepat, katanya kan. Nah, jawabnya ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan konsisten. Ya, ada jawabnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke ya? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Masih ada kesempatan ini ya untuk mau menanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Sudah Sudah jelas. paham ya? Ya, jadi nanti kalau kita seterusnya nanti kalau kalian pun udah kerja gitu kan, nanti kan diminta survei pelanggan. Nah, survei pelanggan buat kuesioner. Itu nanti pasti diminta ya oleh instansinya. Begitu juga nanti kalau udah kerja di bank, gitu kan, kerja di perusahaan ya, tolonglah disurvei kepuasan pelanggan katanya. Nah, kita buat surveinya, inilah dia caranya ya. Nah, jadi nanti ini modal modal nanti udah tamat cari pekerjaan, nah udah bisa ya melakukan survei. Apakah survei kepuasan konsumen, gitu kan? Apakah survei kepuasan pelayanan, gitu kan? Nah, ini kita buat ya. Nah, jadi itu. Jadi indikatornya ini harus ada beberapa ya. Nah, selain itu dilakukan juga yang namanya validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, apa itu validitas? Itu adalah alat untuk mengukur ketepatan alat ukur ya dalam mengukur apa yang tidak diukur. Nah, jadi kalau kita yang namanya data kuesioner itu selalu kita lakukan yang namanya uji validitas ya. Jadi uji validitas untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, bagaimana caranya? Nah, validitas ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir dengan skor total, gitu ya. Nah, jadi untuk menguji validitas digunakan rumus korelasi produk momen seperti ini, gitu ya. Oke. Jadi menggunakan rumus korelasi. Tapi kalau sekarang ini dengan alat SPSS yang namanya uji validitas itu cukup apa ya? Udah nggak repot lagi gitu ya, masukkan rumus ini, tapi kita langsung menggunakan aplikasi apakah SPSS gitu kan, apakah menggunakan software Smart PLS. Nah, ini udah dapat angkanya begitu ya. Nah, jadi ini tabulasi kuesionernya. Nah, jadi kuesioner yang tadi kita tabulasi gitu ya di dalam Excel. Nah, jadi ini ada misalnya kalau responden kita ada 35, maka 35 kita masukkan gitu ya. Kita masukkan butir pertanyaan. Dengan kuesionernya nah 1 sampai 16. Ini dari variabel prestasi kerja aja gitu ya. Variabel motivasi, variabel yang lainnya nah ditabulasi seperti ini. Dapatlah skor total. Ya, ada pertanyaan terkait ini? Tabel ini silakan. Silakan. Nah, begitu juga variabel yang lainnya. Validitas itu kalau dihitung secara matematis rumusnya formulanya seperti ini ya. X kali X ini nilai X, ini nilai Y. Ini X2, ini Y kuadrat ya. X kali Y. Ya. Jadi ini hitungan secara matematis ya, tapi ini udah digerakkan oleh software semuanya. Ya. Nah, dapatlah ya.
Nah, jadi R product moment tinggal cari aja tabelnya. Ketik dari Google R product moment. Nah, dapat ya. Jadi karena respondennya 35, maka N kurang K kurang 1 gitu kan. Artinya N jumlahnya 35 dikurangi variabelnya ada 2 dikurangi 1 ya, jadi 33. Nah, 33 dengan taraf signifikansi 5% gitu kan, maka dibandingkanlah antara nilai tabel ini dengan hasil perhitungan SPSS gitu ya. Maka nantinya R product momennya harus lebih besar ya, lebih besar nilai R product moment hitung dibanding dengan R tabel gitu ya. Oke ya. Kemudian uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran kiranya alat ukur itu digunakan ya oleh orang yang berlainan pada waktu bersamaan atau digunakan oleh orang yang sama pada waktu yang berlainan ya. Jadi sini ada secara implisit dan ada secara objektivitas ya. Dan ini cara apa ya melakukan pengukuran reliabilitas. Ya, instrumen diberikan pada responden yang sama pada waktu yang berbeda ya. Skor total diperoleh pada pengukuran pertama dikorelasi dengan skor total pada pengukuran kedua. Ini ya. Nah, jadi ini uji yang namanya uji reliabilitas ya. Nah, jadi uji reliabilitas itu ditandai dari nilai R corrected item total gitu ya. Nah, jadi dihitunglah perhitungan reliabilitas secara belah dua sebagai berikut ini gitu ya. Nah, itulah saya kira ya, dalam hal ini kita harus bisa menyusun kuesioner ya. Nah, jadi saya mau minta buat tugas ya sama mahasiswa, buatlah apa ya dari 6 variabel ya, buatlah 6 variabel dan tentukan instrumen penelitiannya. Ya, tentukan instrumen penelitiannya beserta indikator, gitu kan, definisi, kemudian skala ya. Ya, tugasnya dikumpul minggu depan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Prof, boleh diulang lagi Ya. pertanyaannya? Buatlah kuesioner dengan menggunakan 5 variabel. Variabel yang bebas ya. 5 variabel. Bukan 6. Kuesioner dari 5 variabel dan tentukanlah yang namanya indikator ya, kemudian skala ya, dimensi ya. Nah, ini ya. Variabel dimensi indikator. Buatlah 5 variabel ya. Misalnya variabelnya adalah tata kelola pemerintahan ya dan seterusnya. Ada pertanyaan? Silakan. Akuntabilitas gitu dan sebagainya ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya kira itu saja ya pertemuan kita di pagi hari ini dan nanti videonya saya share ya pada adik-adik semua. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.